Baik, di latar belakang, di era globalisasi, pendidikan sejarah cukup mengalami tantangan besar saat ini. Dituntut agar dapat menumbuhkan kesadaran sejarah, baik sebagai masyarakat maupun warga negara, serta memperkuat rasa nasionalisme, kebangsaan, dan rasa cinta tanah air. Untuk menghadapi tantangan tersebut, perlu dilakukan suatu pendekatan cross-kurikular. Cross-kurikular itu dengan bahasa simpelnya itu seperti salah satu metode pembelajaran di mana setiap guru ditantang untuk dapat menghubungkan antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya, atau dalam kata lain disebut sebagai multidisiplin. Dalam proses pembelajaran sejarah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wina Putra dan Budimansyah, yaitu cross-curricular atau citizenship education, tidaklah secara khusus sebagai suatu mata pelajaran atau suatu topik, melainkan secara secara sistemik dimasukkan ke dalam keseluruhan tatanan kurikulum dengan memasukkannya ke dalam mata pelajaran yang sudah ada. Next, kita ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ialah menerapkan konsep digital citizenship dalam proses pembelajaran sejarah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas mutu pembelajaran sejarah di sekolah. Yang ketiga, metode penelitian. Metode pengembangan perangkat lunak, adapun metode yang digunakan pada pengembangan perangkat lunak ini menggunakan metode waterfall yang terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu menganalisis kebutuhan perangkat lunak, mendesain dan membuat kode program, serta melakukan pengujian dan pendukung support atau pemeliharaan atau maintenance. Yang keempat, hasil penelitian. Dengan menerapkan konsep digital citizenship, dapat membantu guru dan peserta didik dalam mengakses informasi sejarah. Hal ini dikarenakan kajian sejarah bersifat dinamis dan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kelima, kelebihan jurnal. Kelebihan dari jurnal tersebut adalah abstraknya yang jelas, sehingga dengan membaca abstraknya saja, pembaca dapat mengetahui maksud dan tujuan dari penelitian tersebut. Ada juga kekurangan jurnal, tidak ada solusi buat penerapan maksud dari si peneliti, atau misalnya membuat aplikasi website atau semacamnya. Baiklah, segitu saja dari presentasi saya. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, baik. Ada yang kira-kira mau ditanyakan? Presentasi dari kelompok Mahfud Sidik. Kelompoknya siapa saja Sidik ini? Natasha Amelia dan Dion Maldini, Pak. Oke, nanti silakan ditulis juga di awal ya slide tadi. Terus bagi yang sudah presentasi, nanti silakan langsung dikirim di grup ya. Baik, ada yang mau ditanyakan silakan resen dulu ya. Ini kelompok baru yang pertama ya, yang presentasi ya, kelompok ini ya. Iya, Dik. Iya, Pak. Oke, ini baru satu. Oke.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya persilakan ditutup Sidik. Nanti silakan dilanjutkan kelompok siapa yang mau presentasi. Silakan di closing Sidik. Baiklah, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok Mahfud Sidik yang telah mempresentasikan tugas mereview jurnal gitu ya terkait dengan katanya dengan sistem digital. Nah, selanjutnya kelompok siapa yang mau mempresentasikan dipersilahkan. Boleh raise hand dulu biar nanti nggak eh, berbenturan gitu ya. Kelompok, oke, Tria siap. Ya, Pak. Kelompok Tria, Ya, Pak. oke, silakan kelompok Tria. Ini gimana, Pak ya? Munculin ininya. Hah, tadi kan sudah dikasih tahu. Sama ya untuk yang lain. Nanti kalau mau presentasi silakan ada anak panah ke atas. Itu diklik, kemudian dipilih window. Nah, setelah itu pilih window mana yang mau dipresentasikan. Tuh. Silakan Tria Prabowo. Tria Prabowo bisa? Koneksi jaringan Anda terputus. Nah, yang jendela PowerPoint ya, yang di share ya, Tria, kelompok Tria.
Oke, kalau Khairul kelompok Tria kayaknya ada kendala, kita lewati ya. Kelompok selanjutnya, siapa yang sudah siap? Diki. Oke, silakan. Masih di mute ya, Diki, jadi belum terdengar suaranya. Digunakan. Pak izin keluar mau mempersiapkan untuk presentasi. Oke, Mau pindahin ke laptop, mau pindahin. Mau pindahin ke laptop, Pak. oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nama saya tuh kita tuh. Iya. Iya, mau. Coba kau klik slide dulu, bisa tak? Silakan, Dik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kami akan mempresentasikan kelompok kami yaitu Diki Ariandi, Fikram dan Michael. Tapi teman kami Michael sedang berhalangan, jadi untuk mewakili kami berdua Diki untuk memulai presentasi Pak. Presentasi kami mengenai tentang perkembangan ekonomi berbasis digital di Indonesia. Ibu. Ada. Ulang ya. Silakan lanjut, kelompok Diki. Waktunya berjalan terus ya. Kami tidak bisa mindai slide-nya Pak. Gimana? Kamu buka aja PowerPoint-nya, jangan fokus di Gmeet-nya ya. Silakan aku buka PowerPoint-nya aja, kamu buka. Mau buka PowerPoint-nya aja Pak ya. Ya, PowerPoint kamu juga fokus ada. di PowerPoint-nya aja. Oh, Kamu buka PowerPoint kamu kan yang sedang kamu buka sekarang ini kan, silakan difokus di situ. tapi slide-nya nggak bisa diganti Pak. Coba Diki, itu silakan diklik pada PowerPoint-nya. Kamu aktif di PowerPoint ya. PowerPoint. Kamu aktif di PowerPoint. PowerPoint-mu di ya.
Slide 3. Jangan fokus di browser Gmeet-nya itu. Coba buka lagi slide 3 tadi. Ganti dah. Oke, lanjut. Oh iya, iya, iya. Jadi lanjut pembahasan tadi Pak, slide 3. Oke. Di slide 3 itu ada 5 poin yang akan jadi pembahasan pada pagi hari ini, yaitu mengenai latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan beserta syarat. Baik, di latar belakangin oleh perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang sangat cepat dan kompetensi yang ketat. Adapun perkembangan digitalisasi telah menciptakan terobosan baru dalam sektor finansial, sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi. Ada yang yaitu mengenai tentang mengetahui perkembangan ekonomi berbasis digital di Indonesia. Metode yang dipakai dalam penelitian ini dapat deskriptif ekonomi. Hingga menghasilkan paparan yang berupa gagasan teori tentang perkembangan ekonomi berbasis digital di Indonesia. Hasil penelitian, ekonomi digital lahir dan berkembang seiring penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang juga semakin mengglobal di dunia. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang sangat cepat dan kompetisi yang ketat. Mobilitas manusia, distribusi barang, serta lalu lintas modal dan informasi semakin cepat berkembang melalui digitalisasi. Sedangkan saran, pemerintah harus dapat menciptakan regulasi yang mendorong pengembangan ekonomi digital sebagai strategi dalam mewujudkan visinya pada tahun 2020. Seperti kebijakan kemudahan pembiayaan bagi usaha, rintisan, insentif pajak, dan pembinaan penguasaan TIK bagi UKM. Mungkin hanya itu presentasi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok Diki, Ariandi ya. Ya Pak. Oke, selanjutnya ada yang mau dipertanyakan dari kelompok Diki presentasi yang telah disampaikan ke teman-teman yang lain? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, silakan kelompok Diki PowerPoint-nya diturunkan dulu ya, agar yang lain nanti bisa menggunakan Terima kasih Pak. share screen-nya. Ya, silakan ditutup. Baik, yang mau presentasi silakan di raise hand dulu. Dwi Tamara ini orangnya mana ya? Oke, Dwi Tamara, siap? Mau presentasi? Assalamualaikum. Salam. Atau kelompok Hasna, satu atau beda ini? Izin bertanya, Pak. Oke. Presentasi Diki. Dari presentasi Diki tadi, saya ingin bertanya bagaimana dampak perkembangan ekonomi digital terhadap sektor kebudayaan, pariwisata, pertanian, dan agrologistik menurut
artikel tersebut. Oke, baik untuk Hasna Nur Afifah, boleh diulang pertanyaannya? Bagaimana dampak perkembangan ekonomi digital terhadap sektor kebudayaan, pariwisata, pertanian, dan agrologistik menurut artikel tersebut? Dari dampak tersebut memiliki dua idealisasi, baik dari dampak negatif dan positif kan. Kalau kita berbicara tentang dampak negatif, banyak hal di media-media berbasis internet yang sering disalahgunakan, baik itu disalahgunakan dalam media sarana untuk mengambil diri sendiri ataupun membuat si pemilik media itu dia merasa dirugikan karena pemberitahuan yang tidak efisien dan membuat dampak-dampak negatif baik itu di bagian pariwisata ataupun pertanian. Dan jika membahas tentang dampak kelebihan ataupun keuntungan, itu bisa mengenai tentang pemasaran, baik itu dari pertanian yang bisa membuat pemasaran atau instansi lain, dan juga dampak baik dari kita bisa lebih terjun, bisa lebih mudah terekspor dan bisa diketahui oleh hal banyak ramai. Jadi itu dapat dilihat dari sisi negatif ataupun negatifnya. Positif ya. Mungkin hanya itu, jika kurang bisa ditambahi, jika ada rekan ataupun teman yang bisa menjelaskan secara rinci dan lebihnya, terima kasih. Oke, Ya, baik Diki terima Hasna. kasih. Oke, yes. Sudah mengerti, Oke. terima kasih. Oke, Hasna. Oke, Mana Junita? Mau tanya mana? Jun? Assalamualaikum Mana warahmatullahi Junita? wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Izin warahmatullahi bertanya, Pak. wabarakatuh. Oh, iya, Oke, silakan. Silakan. Menurut artikel tersebut, apa yang perlu dilakukan pemerintah terkait dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia? Coba tolong diulangi lagi. Pelan-pelan. Menurut artikel tersebut, apa yang perlu dilakukan pemerintah terkait dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia? Oh, oke. Terima kasih untuk pertanyaan dari saudari Mana Junita. Izin untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tindakan ataupun hal yang harus dilakukan ataupun dilaksanakan oleh pihak pemerintah ialah dengan hukum yang ada supaya hak paten yang oleh media atau dapat diberi privasinya, dan juga sebagai pemerintah dapat memberikan atau menyediakan sarana-sarana yang mendukung, baik itu sarana dari perlengkapan ataupun kesiapan, ada juga seperti halnya konten, supaya baik dari masyarakat sedang berusaha untuk membuat kemajuan tentang media, baik itu media politik ataupun media pembelajaran, dapat bisa efisien dan bisa lebih
berkembang. Mungkin hanya itu. Untuk saudari Mana Junita, jika ada jawaban yang kurang tepat bisa ditambahi, dan untuk rekan-rekan yang saran atau pemikiran dipersilakan untuk Nggak ditambah ya jawaban. saya. Oke. Ya, ini tadi Diki menawarkan, ada yang mau nambahin nggak? Misalnya apa yang harus dilakukan pemerintah gitu ya? Ya, Ini Pak. calon Menteri Komunikasi atau Kepala Dinas Kominfo ini ya, apa yang harus dilakukan agar ekonomi digital bertumbuh? Wah, ini pertanyaannya sangat keren sekali nih. Oke, keren sekali. Mana pertanyaannya? Nah, ini calon-calon kepala Kominfo ini ya, atau kepala atau menteri. Wah, menteri kejauhan kali ya. Oke, nggak apa-apa. Ada yang mau nambahin? Endang. Ada yang bertanya lagi? Weh. Habis ini presentasi berikutnya. Endang mau nambahin atau mau presentasi nih? Mau nambahin dari jawaban dari pertanyaan dari Mana Junita tadi, Pak? Oke, silakan Endang. Oke. Ya. Menurut saya, apa yang perlu dilakukan pemerintah terkait dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia adalah pemerintah perlu menciptakan regulasi yang mendorong perkembangan ekonomi digital, serta meningkatkan pendidikan dan keterampilan di bidang teknologi informasi, Pak. Itu aja, Pak. Oke, yes, thank you, Endang. Nah, ini kalau jawabannya, saya dengar ini calon anggota DPR gitu ya, bikin regulasi, dan juga dari legislatif gitu ya. Oke, keren, Endang. Baik, untuk kelompok Diki cukup dulu ya, nanti yang lain biar Oke, Pak, ada terima kasih, kesempatan untuk presentasi ya. Oke, Pak, terima kasih, Kak. Diki, silakan ditutup. Presentasinya silakan ditutup, closing. Ditutup, Kak. Kelompok Diki, silakan di closing dulu. Dikeluarkan dari grupnya, Pak. Apa mana, Pak? Ya, tadi kan kamu buka, masa nggak ditutup? Masuk angin nanti ini, Dik. Anu. Ya. Demikian presentasi dari saya. Mungkin itu hasil presentasi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you kelompok Diki. Nggak apa-apa, ini semua kali pertama ya kita belajar bagaimana etika presentasi, bagaimana etika bertanya, etika menjawab, mengoperasikan. Ini pengalaman pertama Anda, dan nanti buat lucu-lucuan ya kenangan kuliah hari ini nanti bisa dilihat di YouTube ya, karena ini saya rekam. Nanti saya upload di sana. Biar nanti 5 tahun, saya lucu ya waktu mahasiswa presentasinya culun banget gitu ya, misalnya ya. Tapi nggak apa-apa, ini pengalaman. Oke. Thank you kelompok Diki. Yang tanya ada Mana gitu ya, ada Endang yang memberikan komentar. So the next presented, siapa? Silakan raise hand. Oke, kelompok Raihan Aditya. Yes, silakan Raihan dilanjut. Masuk gak? Masuk ya? Masuk kan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini PPT-nya disusun sama Dandi Leo Saputra, Anissa Pujianti, Raihan Aditya DRP, dan Gita Agnesa. Oke, PPT ini berjudul Implementasi Tanda Tangan Digital pada Pembuatan Surat Keterangan dengan Metode. Hal ini
Jurnal ini diambil di algoritma Institut Teknologi Garut. Penulisnya Fikri Fahru Puji, Ridwan Setiawan, Ridian Gusdiana, Moh Rizky, Cahyadi Putra, Wildan Hidayatul Hamdi. Hal yang akan dibahas yaitu satu, latar belakang. Latar belakang studi ini berfokus pada penerapan tanda tangan digital dalam pembuatan sertifikat menggunakan metode Sekrum dalam melayani administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Garut. Penggunaan tanda tangan digital memberikan bukti keaslian dan validasi dokumen elektronik, meningkatkan efisiensi dan mengubah layanan administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaslian dokumen melalui sistem verifikasi online dan meningkatkan efektivitas kerja dengan memanfaatkan tanda tangan digital. Metodologi Sekrum terdiri dari tonggak sprint yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan tanpa istirahat, memastikan manajemen proyek yang efisien. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan tanda tangan digital dalam pembuatan sertifikat menggunakan metodologi Sekrum dalam melayani administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Garut. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengubah layanan administrasi dengan memastikan keaslian dan validasi dokumen elektronik melalui sistem verifikasi online. Ini juga berusaha untuk meningkatkan efektivitas kerja dengan memanfaatkan tanda tangan digital. Penelitian ini menggunakan metodologi Sekrum, mendekatkan agility untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang batas waktu dan siklus kerja. Studi ini mengikuti proses yang terorganisir dengan baik, termasuk tahapan seperti inisiasi, perancangan, implementasi, tinjauan retrospektif, dan rilis, didukung oleh analisis ilmiah reguler. Metode penelitian. Studi ini menggunakan metodologi Sekrum yang merupakan pendekatan agile dalam proses pengembangan penerapan tanda tangan digital dalam pembuatan sertifikat. Metode Sekrum terdiri dari beberapa tahap, termasuk inisiasi, perancangan, dan estimasi, implementasi, retrospeksi, dan peninjauan, dan rilis. Studi ini juga melibatkan melakukan survei untuk mengumpulkan data tentang menggunakan metodologi Sekrum dalam pengembangan perangkat lunak dengan 20,3% responden menunjukkan pemanfaatannya. Kegiatan dalam tahapan ini termasuk menentukan visi proyek, pembentukan tim Sekrum, pembuatan cerita pengguna, mengembangkan backlog sprint, melakukan pertemuan mingguan, memperbarui backlog sprint, peninjauan dan memvalidasi sprint sebelumnya, mendokumentasikan aspek teknis dan memberikan sistem aplikasi. Oke, materinya akan diselanjutkan dengan Dandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu yang keempat. Yang keempat, yaitu hal yang akan dibahas adalah hasil dari penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah studi ini menemukan bahwa penerapan tanda tangan digital menggunakan metodologi Sekrum dalam pembuatan sertifikat meningkatkan efisiensi dan mengubah layanan administrasi di Fakultas Ekonomi Universitas Garut. Penggunaan tanda tangan digital ini memastikan keaslian dan validitas dokumen elektronik yang dapat diverifikasi secara online melalui sistem validasi. Survei yang dilakukan ini sebagai bagian dari penelitian mengungkapkan bahwa 20,3% responden menggunakan metodologi Sekrum dalam pengembangan perangkat lunak. Sistem tanda tangan digital yang dikembangkan digunakan untuk mengeluarkan sertifikat digital untuk berbagai keperluan,
memastikan keaslian dokumen yang dikirim ke mahasiswa atau departemen lain dalam Fakultas Ekonomi. Studi ini juga menyarankan integrasi masa depan dari aplikasi tanda tangan digital dengan sistem informasi akademik universitas untuk memfasilitasi pemantauan dan manajemen dokumen. Selanjutnya, hal yang akan dibahas adalah kekurangan dari jurnal ini. Kelebihan dari jurnal ini. Kelebihan yang pertama adalah jurnal ini menyediakan platform untuk menerbitkan makalah penelitian yang terkait dengan pengembangan dan implementasi algoritma, termasuk topik spesifik penerapan tanda tangan digital dengan metodologi Scrum dalam pembuatan sertifikat. Jurnal ini juga berafiliasi dengan lembaga-lembaga terkemuka seperti Universitas Garut dan Institut Teknologi Garut yang menunjukkan tingkat kredibilitas dan ketelitian akademis dalam penelitian yang diterbitkan. Jurnal ini juga menerbitkan artikel yang berkontribusi pada kemajuan pengetahuan di bidang pengembangan algoritma dan aplikasi praktisnya, termasuk penggunaan metodologi Scrum dalam pengembangan perangkat lunak, dan menyediakan sumber daya yang berharga bagi para peneliti dan praktisi yang tertarik untuk memahami, memanfaatkan dan tantangan penerapan tanda tangan digital dan metodologi agil dalam proses administrasi, terutama dalam konteks lembaga pendidikan tinggi. Selanjutnya, hal yang akan dibahas adalah kekurangan dari jurnal ini. Kekurangan dari jurnal ini yang pertama adalah keterbatasan informasi yang diberikan, atau fokus sumber jurnal ini hanya kepada konten penelitian daripada jurnal itu sendiri. Yang kedua, sumbernya terutama berfokus pada topik penelitian dan temuannya daripada membahas keterbatasan atau kekurangan jurnal ini. Yang ketiga adalah sumber ini tidak membahas keterbatasan, kelemahan atau potensi bidang perbaikan dalam metodologi penelitian, pengumpulan data, analisis dan atau interpretasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Oke. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Dwi Tamara. Oke. Silakan Dwi Tamara. Dwi Tamara, ada yang mau ditanyakan? Oke, enggak ada. Endang? Baik Pak, saya ingin bertanya Pak masalah jurnal dari Raihan. Oke. Baiklah, saya ingin mempertanyakan yaitu apa tahapan implementasi metodologi Scrum dalam pengembangan sistem tanda tangan digital? Itu aja Pak. Oke, baik. Nah, ini keren sekali nih. Harus jelasin agak detail nih pertanyaan dari Endang nih. Gimana nih kelompok Dendi Rehan ya, terkait dengan bagaimana tahapan membangun tanda tangan digital. Ini ada Anissa juga ya kelompoknya ya? Iya. Oke, kelompok yang lain ya boleh membantu ya menjawabnya. Pak, untuk Ya Endang bisa diulang pertanyaannya Pak? Yuk. Baiklah, saya akan sekali lagi pertanyaan yaitu apa tahapan Ya, apa tanggapan? apa tahapan udah Udah. apa tahapan dalam implementasi udah metodologi Scrum udah dalam pengembangan sistem tanda tangan digital. Mana?
Apa tahapan dalam implementasi metodologi Scrum ini? Oh, tahapan. Di situ tuh tahapannya ini nah ada initiating, planning, estimating. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu Endang tadi. Yang pertanyaannya, apa tahapan dalam implementasi metodologi Scrum dalam pengembangan sistem tanda tangan digital? Ada beberapa tahapan. Yang pertama itu initiating. Pada tahap ini, aktivitas yang dilakukan diantaranya adalah membahas mengenai visi proyek. Yang kedua, ada planning dan estimating. Pada tahap ini, aktivitas yang dilakukan diantaranya adalah membahas mengenai pembuatan user story. Yang ketiga, ada implementing. Pada tahap ini, aktivitas yang dilakukan diantaranya adalah melakukan meeting mingguan untuk mengevaluasi setiap sprint backlog. Selanjutnya, ada retrospek dan reviewing. Dilakukan untuk menilai bagaimana sprint berjalan yang telah berlalu. Yang terakhir ada releasing. Pada tahap perilisan, maka produk owner akan memberikan berupa dokumentasi teknik. Apakah sudah jelas? Terima kasih. Gimana, Mbak Wenda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya saya ingin bertanya, bagaimana metodologi membantu dalam pengembangan produk dengan penelitian ini? Putus sinyalnya, putus. Bagaimana metodologi Scrum membantu dalam pengembangan produk dengan penelitian ini? Oke, terima kasih untuk Satria untuk bertanya. Pertanyaannya bagaimana metodologi Scrum membantu dengan pengembangan produk dalam penelitian ini? Metodologi Scrum membantu dalam mencapai pandangan yang jelas tentang efektivitas berbagai teknik dan manajemen produk dalam mengembangkan sistem tanda tangan digital untuk menerbitkan sertifikat digital sebagai sarana penandatanganan surat keterangan. Mungkin itu saja. Baik, jelas. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, ada yang mau ditanyakan? Yang lain?
Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya persilahkan di closing dulu, ya. Terus kemudian nanti siapa kelompok selanjutnya mau mempresentasikan lanjutan ya terkait dengan artikel yang sudah dibuat. Silakan di closing dulu kelompok Rehan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurangnya kami mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik kelompok Rehan dan tim. Dwi Tamara. Dwi Tamara, siap? Ini Dwi Tamara sejak tadi resen terus nggak capek apa? Turunin dulu dong. Oke, saya turunin ya. Oke. Kelompok Dwi Tamara, siap? Pak, suaranya nggak dengar ya? Yang lainnya terdengar nggak? Yang lainnya terdengar nggak ya? Kedengeran enggak, Pak? Kedengeran enggak, Pak? Oh, pakai suara versi ya? Iya, Pak. Suaranya di HP Pesi. Ini presentasinya di laptop. Oke, oke, lanjut. Oke. Ayo, agak ini. Pak. Gak dulu ya. Sinyal, Pak, sinyal. Jangan dong. Jangan dia. Nah, ini otak masak dah. Belum. Sudah, Bu. Oh, latte masak belum, ya? Belum. Sudah. Oh, latte masak belum, ya? Wan muncul. Sudah. Sedang melakukan Silakan kelompok Dwi Sudah. versi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Peran Sistem Digital Payment sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan pada Usaha. Di sini untuk yang pertama, pembahasan kami yaitu adalah latar belakang. Di mana perkembangan fintech saat ini sudah banyak menampilkan inovasi aplikasi dalam layanan jasa keuangan seperti alat pembayaran, alat peminjaman, dan lain-lain. Salah satu fasilitas yang menonjol yaitu kemudahan dalam transaksi atau pembayaran yang berupa uang elektronik atau digital payment. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Dengan adanya teknologi tersebut tidak terlepas dari internet, sehingga masyarakat banyak menggunakan internet dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari karena memudahkan pekerjaan mereka. Melihat dari kondisi bisnis di sekitar kita, dapat terlihat bahwa mereka yang kurang beradaptasi dengan teknologi tampak tertinggal daripada yang sudah memulai menggunakan teknologi. Teknologi tersebut sangat membantu dalam perkembangan bisnis seperti dari segi pemasaran,
penjualan, distribusi yang tentunya meningkatkan penjualan dan jangkauan pasar yang luas. Maka dari itu, adanya teknologi yang semakin berkembang, maka menghasilkan suatu inovasi baru yaitu financial technology. Yang selanjutnya, metode penelitian. Artikel ini menggunakan penelitian sistem review yang menggunakan salah satu metode yang digunakan dengan mereview, menelaah, evaluasi, terstruktur, pengklarifikasian, dan pengkategorian dari event basic yang telah dihasilkan sebelumnya. Yang selanjutnya, hasil penelitian. Melihat dari hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa pengguna teknologi pada ranah media pembayaran atau transaksi dalam usaha memiliki banyak manfaat bagi pemilik usaha, namun juga memberikan manfaat pada pengguna atau di sini konsumen, yaitu memberikan berbagai kemudahan dalam melakukan pembayaran seperti efektif dan efisien, tidak mengharuskan kita sebagai pembeli yang harus keluar rumah. Terlebih lagi saat kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk mengurangi mobilitas di luar rumah. Dan selain itu, masih banyak manfaat atau kemudahan yang ditimbulkan dari adanya digital payment ini. Yang selanjutnya, kelebihan dari jurnal. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan sumber ilmu baru bagi peneliti dan pembaca pada umumnya, serta diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan motivasi atau dorongan untuk para pelaku usaha dan juga pertimbangan untuk bisa menggunakan sistem digital payment dalam proses usaha mereka. Dan yang selanjutnya ialah kekurangan jurnal. Kekurangan dalam penelitian ini keterbatasan dalam penggunaan artikel yang belum cukup banyak sehingga data yang diperoleh pun juga terbatas. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yang mengatakan bahwa digital payment membawa pengaruh terhadap pendapatan usaha, di mana dikatakan bahwa 66% dari artikel penelitian yang dikumpulkan menyatakan bahwa adanya penggunaan digital payment memberikan dampak positif pada tingkat pendapatan usaha. Mungkin cukup sekian dan mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Oke, silakan. Satu saja pertanyaan ya, nanti biar yang lain kebagian juga untuk presentasi. Siapa yang urutan pertama? Oh, Mana Junita. Silakan, Assalamualaikum Mana warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok Dwi dan PC Endang. Apa keuntungan dari sistem pembayaran digital ini, beserta contoh pembayaran digital payment? Baiklah, untuk saudari Mana, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini keuntungan dari menggunakan sistem pembayaran digital ini yaitu meliputi kenyamanan, kecepatan, dan efisiensi atau dapat lebih menghemat waktu. Namun, keamanan dan privasi informasi menjadi perhatian penting dalam pengembangan dan penggunaan sistem ini. Selain itu, adopsi sistem pembayaran digital juga dapat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, regulasi, dan referensi pengguna. Dan untuk contoh dari sistem pembayaran digital ini, di sini ada 5. Yang pertama, menggunakan kartu debit dan kredit. Yang kedua, dompet elektronik atau e-wallet. Yang ketiga, transfer bank online. Yang keempat, cryptocurrency. Dan yang terakhir, NPC atau Near File Communication.
Bagaimana untuk saudari Mana? Apakah masih ada yang kurang? Terima kasih untuk Dwi Tamara dan PC Endang. Jawabannya sudah jelas. Oke, ini keren sekali ya, digital payment, kemudian juga bagaimana sebenarnya ada contoh tadi ya tentang misalnya e-walletnya apa. Nah, tadi juga ada cryptocurrency juga dibahas. Nah, jadi teman-teman semuanya sebagai mahasiswa informatika itu nggak asing tuh terkait dengan e-wallet, kemudian terkait juga tentang cryptocurrency ini, karena ini bidang kalian, gitu ya. Nah, salah satu contoh misalnya nanti kalian selain eh, kuliah, misalnya ada yang ingin berbisnis atau ada usaha lah ya terkait dengan bidang digital. Nah, berarti kan nggak jauh-jauh gitu ya dengan adanya dompet digital. Nah, salah satu dompet digital yang bisa Anda gunakan secara internasional itu adalah MetaMask. Jadi nanti kalian misalnya bermain di marketplace dengan produk digital, ini memasarkan produk kalian di luar negeri gitu ya. Terus kemudian mereka kalau beli kemana gitu ya? Ya, ke marketplace-nya yang jelas. Nah, terus kemudian dari marketplace uang Anda itu ditransfer ke MetaMask, ke dompet Anda, dompet digital. Nah, selanjutnya gimana caranya menarik gitu ya? Nah, untuk menarik duit Anda kan di sana menggunakan mata uangnya adalah dolar gitu ya. Nah, Anda bisa gunakan Indodax ya, salah satu platform yang bisa digunakan untuk menarik cryptocurrency eh, dari bisnis Anda. Nah, ini menarik, silahkan detail kalau Anda dalami, Anda coba gitu ya bisnis terkait dengan produk-produk digital. Nah, ini sangat keren. Baik, saya rasa cukup ya kelompok Dwi Tamara. Silahkan turun dari slide ya, silahkan diturunkan dan ditutup ya presentasinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya ini ada Hasna. Hasna siap Hasna? Kelompok Hasna ya? Belum presentasi ya? Sejak tadi tanya-tanya terus tapi belum presentasi. Oke. Hasna, kelompoknya siapa Hasna? Kelompoknya ada Satria sama Novi. Puspitasari. Ada Satria di sini? Iya, Hadir, Pak. Satria sama? Satria Mulkinazir dan Novi Puspitasari. Oke. Lanjut. Iya. Bagi yang sudah presentasi, silakan filenya dikirim ya ke grup ya. WA grup, silakan PowerPoint-nya dikirim ke WA grup bagi yang sudah presentasi. Lanjut kelompok Satria, Hasna, Novi. Hah? Sebentar. Nah, aku kau. Ini nggak bisa di itu. Bentar, Pak. Dari saya. Gimana ini satunya? Hentikan presentasi. Itu kayaknya udah deh. Baca nanti sih. Udah keluar belum sih? Hah? Ya iya udah keluar belum? Keluar, tapi tadi sudah kan? Mana? Nah, itu nala di situ, Pak. Baca kan? Udah itu. Udah keluar. Itu kelihatan enggak? Masa enggak? Mukaku kelihatan nggak? Apa? Udah keluar. Enggak tahu. Ya enggak toh. Coba ya lihat. Kelihatan muka kalian. Di situ masuk enggak itunya? Enggak tahu di sini. Masuk enggak? Nah, nanti keluar lagi. Keluar loh saat nggak bisa ada yang mencet itu. Makanya lebih baik dengan mikrofon aja. Coba.
pakai di HP dah. Oh, iya. Nama itu. Tutup aja. Langsung ke PowerPoint kau. Iya, ada korban. Nah, 3 aja Bona, buka lagi ada 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok review jurnal yang berjudul Implementasi Sistem Digital Signet menggunakan Open Source SIBO Digital Signet. Saya Satria Mulki Nazir Azhari bersama rekan saya Hasna Nur Afifah dan Novi Puspitasari. Hal yang akan dibahas di sini adalah yang pertama itu latar belakang, yang kedua itu tujuan penelitian, lalu metode penelitian, hasil penelitian, kelebihan jurnal, dan kekurangan jurnal. Latar belakang, jurnal ini berfokus pada implementasi sistem digital signet menggunakan aplikasi open source SIBO Digital Signet di lingkungan Universitas Widya Tama dengan metode observasi, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Penelitian ini menghadirkan solusi untuk efektivitas penyampaian informasi di lingkungan pendidikan. Digital Signet dianggap sebagai alternatif modern yang dapat meningkatkan daya tarik dalam menyampaikan informasi multimedia interaktif. Penelitian mencangkup pengujian responsibilitas dan fitur dengan hasil menunjukkan kelayakan SIBO Digital Signet sebagai media promosi dan informasi. Dengan pendekatan studi kasus dan metode penelitian yang mendalam, jurnal mengimplementasikan dan menguji sistem digital signet menggunakan aplikasi open source SIBO Digital Signet di lingkungan Universitas Widya Tama. Penelitian bertujuan meningkatkan efektivitas penyampaian informasi melalui media digital yang atraktif dan dinamis, menggantikan metode konvensional seperti papan informasi dan spanduk. Selain itu, penelitian juga menguji responsibilitas dan fitur SIBO Digital Signet sebagai solusi penyampaian informasi multimedia interaktif di lingkungan kampus. Kemudian, metode penelitian dan yang lainnya akan dilanjutkan oleh Hasna. Baik, di sini metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode studi kasus. Penelitian ini menggunakan pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Untuk pengembangan perangkat lunak, penelitian menggunakan model pengembangan waterfall. Studi kasus dilakukan di Universitas Widya Tama dengan fokus pada implementasi sistem digital signet menggunakan aplikasi open source SIBO Digital Signet. Selanjutnya, hasil penelitian. Penelitian ini membahas implementasi sistem digital signet menggunakan aplikasi open source SIBO Digital Signet di Universitas Widya Tama. Metode penelitian melibatkan observasi, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Dengan pengembangan perangkat lunak menggunakan model waterfall. Studi kasus dilakukan di Universitas Widya Tama memanfaatkan SIBO Digital Signet untuk promosi dan informasi. Temuan utama 1. Responsibilitas SIBO Digital Signet, yaitu pengujian responsibilitas menunjukkan delay rata-rata 7 detik dengan variasi tergantung pada jenis konten seperti teks statis 4 detik, running text 8 detik, video 11 detik, dan gambar statis 5 detik. 2. Fitur SIBO Digital Signet. Aplikasi mampu menampilkan berbagai konten termasuk teks statis, running text, video, dan gambar statis dengan baik. Kesimpulannya, SIBO Digital Signet berhasil diimplementasikan sebagai media penyampaian informasi di Universitas Widya Tama,
Sistem ini memenuhi kebutuhan untuk tampilan dinamis, menarik, dan efisien dalam menyampaikan informasi melalui teknologi digital signage. Penggunaan metode waterfall dalam pengembangan perangkat lunak berhasil menghasilkan aplikasi yang responsif dan fungsional. Kelebihan jurnal 1. Penerapan metode observasi dan studi kasus. Jurnal ini menggunakan metode observasi, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Universitas Widjayatama. Pendekatan ini memberikan wawasan yang mendalam tentang implementasi digital signage menggunakan Sibo Digital Signage. 2. Penggunaan metode waterfall modal dalam pengembangan perangkat lunak. Dengan menerapkan modal pengembangan perangkat lunak waterfall, penelitian ini menggunakan pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam pengembangan solusi digital signage, memastikan tahapan pengembangan yang jelas dan terstruktur. 3. Penggunaan aplikasi open source Sibo Digital Signage. Jurnal ini mencerminkan kelebihan penggunaan solusi open source khusus Sibo Digital Signage. Kelebihan ini mencakup aspek biaya, fleksibilitas, dan akses terbuka terhadap kode sumber yang dapat menjadi alternatif menarik pendidikan dan organisasi lainnya. Kekurangan jurnal. 1. Keterbatasan metode penelitian. Jurnal 1 menggunakan metode observasi, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Namun, tidak disebutkan apakah ada wawancara atau survei langsung yang dapat memberikan sudut pandang lebih mendalam terkait implementasi sistem digital signage. 2. Ketidakjelasan analisis responsibilitas. Meskipun ada hasil pengujian responsibilitas, jurnal kurang memberikan penjelasan dalam terkait dampak dari nilai rata-rata nilai 7 detik pada pengalaman pengguna. Keterangan lebih lanjut dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. 3. Minimnya pembahasan kelebihan dan kelemahan Sibo Digital Signage. Jurnal cenderung fokus pada implementasi dan pengujian responsibilitas, namun kelebihan dan kekurangan dari Sibo Digital Signage seharusnya dibahas lebih lanjut dan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembaca. Baik. Sekian presentasi kami. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan. Oke, sebelum bertanya, kelompok Hasna, ini saya ingin melihat ada nggak gambar-gambar yang ingin ditampilkan gitu ya? Karena saya belum klik ya, belum menemukan ini konsepnya seperti apa. Ya, menggunakan Saibo, apa tadi Saibo, kemudian digital signage-nya itu konsepnya seperti apa gitu ya. Coba mungkin bisa divisualisasi, ada nggak gambar-gambar yang ditampilkan? Oh, ini tadi kan ada delay katanya, kalau transfer apa gambar atau video ada delay, misalnya 7 detik gitu. Nah itu gimana nih visualisasinya atau gambarnya yang bisa dilihatkan pada teman-teman? Bisa dilihatkan Hasna, ada gambar-gambar yang bisa ditampilkan? Ya Pak, sebentar ya. Langsung ke ini nggak? Itu dulu. Iya coy. Iya kamu.
Hasna? Atau gimana? Bisa kelihatan nggak sih? Oh, Kayaknya bisa. Bisa kelihatan nggak sih? tapi ini saya nih. Tanya sama Bapak. Ngirim ke dia. Iya, nampilkannya gimana ya Pak ya? Gimana? Ya ini ditutup dulu. Ini kan kamu sudah nampil, Hasna. Atau mau ganti yang lain? Nanti kan. Coy, ikil coy. Ya. Kayak mana gambar-gambarnya nih? Ibu. Ini, Pak. Ini gambar hasilnya. Oke, coba atas tadi, atas. Nah, yang monitor tadi. Nah, itu pakai apa? Itu TV? Iya, Pak. Monitor. Jadi tadi gambarnya itu ditransfer ke situ ya. Oh. Gimana tuh? Kamu di mana? Ini monitor di mana? Atau satu tempat atau beda tempat itu? Bisa diulangi, Pak? Jadi posisi apa namanya? Posisi monitornya itu di mana? Apakah itu menggunakan jaringan private atau jaringan LAN gitu ya? Atau pakai internet atau seperti apa gitu ya? Menggunakan kabel LAN, Pak. Ya. Tertera di gambar ini. Ini dari komputer server Shibo-nya itu. Terus menyambung ke switch langsung ke komputer kliennya. Terus bisa menyambung ke beberapa display di sini. Menggunakan kabel RCA. Di sini ada 3 display. Oke, misalnya Hasna di mana? Di Batu Raja? Iya, Pak. Oke, ya misalnya gini, monitornya ada di Polres, monitornya ada di Dandim, monitornya ada di Unbara, monitornya ada di Disduk Capil, monitornya ada di Diskominfo gitu ya. Nah, untuk menggunakan ini bisa nggak? Mendisplaynya sama gitu, jadi di waktu yang sama displaynya sama. Bisa dengan cara dia menggunakan dengan kartu sambungan wifi atau wireless. Jadi maksudnya nggak satu titik, nggak satu tempat. Tidak. Kalau ini kan untuk satu tempat. Kalau untuk yang beda tempat yang menurut kami, itu bisa digunakan menggunakan wireless, sambungan wireless. Kalau misalnya tempatnya lumayan jauh, bisa menggunakan wifi, koneksi wifi atau wireless. Kalau ini yang menggunakan kabel, sepertinya hanya bisa di satu tempat yang sama. Oke, kalau jaraknya sama itu pakai wifi bisa, Hasna? Bisa, Pak. Oke, saya rasa cukup ya Hasna. Oh ya, tadi ada yang raise hand. Saya lihat dulu yang raise hand pertama tadi Septa. Septa ini mau nanya atau mau presentasi ya? Septa? Septa tadi kayaknya udah. Septa suaranya belum muncul? Septa suaranya belum muncul? Masih di mute ya? Septa, halo Septa. Septa Dwi Kurniawan. Ini kayaknya ngomong sendiri ya? Sudah kan ini? Septa. Masih di mute. Ya, Pak. Ya. Jadi kamu present itu mau presentasi atau mau tanya?
Presentasi kata ini yang teman-teman saya ini apa? Gimana? Presentasi katanya. Nanti mau presentasi Pak sudah ini. Oh, yang tanya dulu. Vesi mau tanya atau presentasi? Apa tuh? Si Romi Pak, spam tadi. Vesi, tanya apa? Pak, sama presentasi. Hekel, tanya atau Nanya atau presentasi? Presentasi, Pak. Oke, turun dulu ya tangannya. Oke, Endang? Presentasi. Mau tanya? Oh, presentasi. Turun dulu. Oke, nggak ada yang ditanyakan ya kelompok ini? Baik, kelompoknya kalau nggak ada pertanyaan, silakan di closing ya, Hasna. Ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini mau presentasi Endang Sri Handayani. Endang Sri Handayani. Oke, kelompoknya siapa Endang? Sendirian, Pak. Duh, kok sendirian? Nggak kebagian kelompok, Pak. Gimana deh sini? Gimana naiknya? Window. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handayani. Nomor NPM 2235022. Saya akan mereview judul jurnal mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis augmented reality atau AR pada mata kuliah sistem digital. Hal yang akan dibahas yaitu satu, latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, kelebihan jurnal dan kekurangan jurnal. Latar belakangnya yaitu pengembangan media pembelajaran augmented reality atau AR, sistem digital untuk mata kuliah sistem digital. Pengembangan media pembelajaran AR ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan alat praktik dalam pembelajaran, sehingga AR dapat menjadi media pembelajaran yang baru dan menyenangkan. Selain itu, pengembangan media pembelajaran AR juga telah dilakukan dalam berbagai penelitian sebelumnya. Slide-nya kok belum gerak ya? Seperti pengembangan media pembelajaran praktikan, pengembangan media pembelajaran AR pada mata pelajaran dasar elektronika di SMK, dan pengembangan media aplikasi pembelajaran teknik elektronika dasar pengembangan AR berbasis Android. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan media pembelajaran AR telah menjadi topik penelitian yang relevan dan memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 2. Tujuan penelitian untuk mengembangkan media pembelajaran augmented reality atau AR, sistem digital sebagai alternatif media pembelajaran yang baru dan menyenangkan untuk mata kuliah sistem digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan alat praktek dalam pembelajaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penggunaan teknologi AR. 3. Metode penelitian. Yaitu menggunakan metode pengembangan waterfall yang meliputi analis, desain, pengkodaan,
dan pengujian dalam pengembangan media pembelajaran AR sistem digital. Hasil penelitian dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa respon mahasiswa terhadap media pembelajaran AR sistem digital menunjukkan hasil yang baik. Media tersebut juga dinilai layak oleh ahli materi dan ahli media. Dengan demikian, media pembelajaran AR sistem digital ini dapat digunakan dalam pembelajaran dengan kategori sangat layak. Aplikasi AR sistem digital yang dikembangkan dalam dia dapat diakses melalui smartphone Android dan memiliki fitur tampilan splash screen, menu awal RPS, materi, dan AR. Teknik analisis data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan angket, serta menggunakan analisis statistik deskripsi. Kelebihan jurnal, penggunaan metode pengembangan waterfall yang terstruktur dan terencana dengan baik, melibatkan mahasiswa Prodi Pendidikan Teknologi Informasi UNESA sebagai sampel penelitian, sehingga hasil penelitian dapat merepresentasikan pengalaman langsung dari target pengguna. Respon positif dari mahasiswa terhadap media pembelajaran AR, sistem digital, serta penilaian layak dari ahli materi dan ahli media, menunjukkan bahwa media tersebut efektif dan dapat digunakan dalam pembelajaran. Aplikasi AR sistem digital yang dikembangkan dapat diakses melalui smartphone Android dan memiliki fitur yang lengkap, termasuk tampilan splash screen, menu awal RPS, materi, dan augmented reality. Penggunaan instrumen penelitian yang komprehensif termasuk observasi, wawancara, dan angket, serta teknik analisis data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Terakhir yaitu kekurangan jurnal. Kekurangannya yaitu tidak disebutkan secara rinci mengenai bagaimana aplikasi AR sistem digital tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam mata kuliah sistem digital. Dan masih perlu melakukan penelitian lebih lanjut agar dapat mengembangkan aplikasi lebih baik. Terima kasih, itu saja presentasi dari saya. Oke, baik. Endang, terima kasih presentasinya. Kita melihat bahwa di konten yang disampaikan adalah terkait dengan teknologi AR ya. Iya, Pak. Augmented Intelligence. Apa tadi? AR benar ya? AR VR ya? Augmented. AR aja, Pak. AR saja atau AR VR? AR, Pak. AR aja ya. Oke, Endang. Ada gambar-gambar yang bisa ditampilkan, Endang, untuk visualisasinya? Tunggu sebentar, Pak. Tentang AR, teknologi AR-nya itu seperti apa gitu. Kayak kelompok SIBO tadi ada jurnalnya ditampilin gitu. Pakai Unity ya. Ini Pak, tampilan splash screen-nya. Udah itu ini tampilan menu awalnya. Dan ini gambar tampilan RPS. Gambaran tampilan materi dan halaman evaluasi, Pak. Ada halaman Oke. dan halaman about-nya, Pak.
Oke, baik Endang. Saya rasa cukup ya Endang, langsung saja di close. Dikirim ya ke ini ya, artikel sama PowerPoint-nya ya yang dikirim. Sorry, tadi artikelnya belum saya sampaikan. Jadi saya ingin matching kan, melihat cross check antara artikel yang kalian buat dengan PowerPoint yang kalian buat ya. Jadi sebagian saya lihat sudah di upload ya di WA grup terkait dengan PowerPoint-nya. Nah, jangan lupa di jurnalnya silakan juga di-upload jurnalnya, artikelnya ya, di-upload agar supaya nanti bisa di cross check. Oke. Yang belum presentasi, terakhir satu kelompok lagi ya, 10 menit lagi ya. Khairul Huda. Khairul Huda mana? Ya Pak. Khairul Huda tadi berangkatnya paling awal, presentasinya paling akhir ya. Belum lagi. Kok terakhir ya? Belum gitu nih. Ya kan dia mana? Masih Lanjut, Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang review jurnal dengan rekan saya yang bernama Heikel Primadika dan Tria Prabowo. Jurnal yang akan dibahas yaitu berjudul Rancang Bangun Alat Percobaan Resonansi Rangkaian RLC menggunakan sistem digital, diambil dari Jurnal Inovasi Fisika Indonesia. Penulis Fikih Rizky Mustalim dan Endah Rahmawati, tahun 2018. Hal yang akan dibahas yaitu yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini dalam berbagai bidang membuat banyak alat canggih diciptakan untuk memudahkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk bidang fisika. Fisika merupakan ilmu sains yang kebenarannya membutuhkan pembuktian atau metode eksperimen. Dalam metode eksperimen tersebut dibutuhkan alat praktikum sebagai alat penunjang untuk memudahkan siswa memahami konsep fisika dengan baik. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan merancang suatu alat percobaan untuk mengukur frekuensi resonansi pada rangkaian RLC seri secara digital. Alat percobaan ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, audio frequency generator atau AFG. Yang kedua, power amplifier. Yang ketiga, rangkaian RLC dan microcontroller Atmega 328. Data hasil pengukuran alat percobaan dibandingkan dengan menggunakan AFG Pasco. Yang selanjutnya, metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan 2 tahap dalam pengambilan data. Tahap yang pertama yaitu menentukan nilai maksimum frekuensi resonansi dari tegangan resistor menggunakan AFG dan osiloskop dari Pasco. Tahap yang kedua yaitu pengumpulan data dengan pengukuran dan pengujian alat percobaan yang telah dibuat. Hasil pengukuran dari alat percobaan yang telah dibuat tersebut dibandingkan dengan hasil pengukuran nilai frekuensi resonansi menggunakan AFG dan osiloskop dari Pasco dan perhitungan secara teori. Selanjutnya ini merupakan rangkaian dari RLC. Selanjutnya hasil penelitian. Gambar di samping merupakan grafik hubungan hasil pengukuran nilai arus terhadap frekuensi menggunakan AFG Pasco dan AFG alat. Dari grafik tersebut terlihat bahwa nilai frekuensi resonansi menggunakan AFG Pasco terjadi pada frekuensi 1475 Hz dan nilai frekuensi resonansi menggunakan AFG alat terjadi pada frekuensi 1550 Hz. Sedangkan frekuensi resonansi dengan perhitungan secara teori terjadi pada
frekuensi 1045 Hz. Hal ini menunjukkan bahwa ada sedikit perbedaan nilai frekuensi resonansi yang terbaca menggunakan AFG Pasco dan AFG alat dikarenakan kedua alat memiliki keakurasian yang berbeda. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan jurnal yang pertama, isi jurnal mudah dipahami. Yang kedua, penerapan rumus sesuai masalah dalam jurnal. Ketiga, jurnal sangat tertata rapi. 4. Proses penyelesaian jurnal juga secara sistematis. 5. Jurnal telah terakreditasi Kemenristek Dikti. Dan terakhir, sangat membantu mengembangkan teknologi lebih maju. Kekurangan jurnal. Pertama, proses penelitian sangat rumit untuk orang awam. Yang kedua, rumus penyelesaiannya sangat sulit. Yang ketiga, alat yang digunakan tidak banyak yang punya. 4. Proses penelitian harus sesuai dengan alat laboratorium. Yang kelima, memerlukan waktu dan tenaga yang besar untuk penelitian. Yang keenam, hanya profesional yang bisa melakukan penelitian. Selanjutnya, saran dan kesimpulan. Saran pada penelitian ini yang bertujuan merancang alat percobaan untuk mengukur nilai maksimum frekuensi resonansi pada rangkaian RLC dengan sistem digital memiliki tingkat keakurasian yang kurang baik pada AFG yang telah dibuat sehingga nilai frekuensi yang dihasilkan tidak dapat terbaca secara signifikan. Maka pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan AFG yang lebih stabil untuk meminimalisir tingkat keakurasian yang kurang baik pada alat percobaan yang telah dibuat. Kesimpulannya, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai frekuensi resonansi yang terjadi menggunakan AFG Pasco dan AFG alat berbeda dengan perhitungan secara teori, sehingga dapat diketahui bahwa alat yang dibuat belum bisa menentukan secara tepat nilai frekuensi resonansi, melainkan hanya rentang frekuensi yang mungkin frekuensi resonansi terjadi. Pengambilan data berulang sebanyak 5 kali menunjukkan hasil yang relatif presisi namun belum akurat. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya presentasikan tentang jurnal ini. Ada salahnya, saya mohon maaf. Oke, thank you kelompok Khairul dan teman-teman yang lain. Ya, baik, karena waktunya sudah habis, secara otomatis dia menurunkan sendiri. Ya, belum saya perintahkan menurunkan, kopinya sudah turun sendiri. Ya, silakan, udah turun. Nah, ini siapa nih? Septa. Ada yang mau ditanyakan, Septa? Pak, izin Pak bertanya. Kami dari kelompok kami, Pak, belum presentasi, Pak. Ya, terus? Nah, itu kelanjutannya gimana, Pak? Atau kami gimana, Pak? Tadi kayaknya pertama tadi sudah saya beri kesempatan ya, kelompok Septa ini. Belum ya? Nggak tahu. Belum rasanya. Belum. Kalau kata Pak Samsul Septa belum, Pak. Oke. Nanti gini. Ada berapa kelompok yang belum presentasi? Satu. Ada berapa kelompok yang belum presentasi? Yang satu aja, Pak. Satu aja. Oke, nanti gabung saja bagi kelompok-kelompok yang belum presentasi. Nanti kelas A, kelas A31, A32, A33, sama kelas B1 yang belum nanti saya kumpulin jadi satu yang belum presentasi. Ya, nanti silakan, nanti ada waktu tertentu presentasi di sana. Kalau Ya, tidak Pak. memungkinkan kita ambil waktu malam saja biar saya sama-sama sama-sama tidak mengganggu gitu ya. Oke, Septa, kelompok Septa gitu. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Karena pertemuan ini adalah pertemuan terakhir, jadi saya kasih bukan bocoran ya, tetapi kisi-kisi apa yang harus Anda pelajari pada saat kalian nanti menghadapi ujian akhir semester. Kenapa? Karena ujian akhir semester ini akan dilaksanakan pada minggu depan, ya, minggu depan. Jadi tanggal berapa ya?
tanggal 25 ya. Oke, tanggal 25 nanti kalian ujian. Nah, di dalam ujian akhir semester ini apa ya? Aturannya adalah kalian boleh bawa buku ya, konsepnya adalah open book. Tetapi pada saat mengerjakan ya itu boleh juga buka buku ya, contekan, buku diktat, buku-buku terkait dengan sistem digital dan tidak boleh handphonenya tidak boleh on ya, wifi off. Nah itu jadi nggak boleh pakai handphone, nggak boleh dibuka tuh handphonenya, simpan dulu. Saat ujian disimpan dulu handphonenya. Nah, kalau misalnya nanti Anda, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, itu nggak boleh kerjasama. Jadi kalau syaratnya itu deh, nggak boleh kerjasama, boleh buka buku, tetapi HP off. Nah, bila nanti ketahuan Anda melanggar aturan dan nama Anda dicatat di berita acara, nah nanti akan saya turunkan nilai grade daripada nilai aslinya. Itu. Jadi misalnya nilai asli saya hitung, oh nilai Anda dapat A gitu ya. Ternyata di berita acara ujian, misalnya pada saat ujian, Khairul buka handphone. Nah, gitu ya. Oh, berarti turunin jadi dari A jadi B. Nah, ternyata Diki juga buka handphone. Nilainya B. Oh, saya turunin satu grade. Jadi nilainya C. Gitu ya, Diki. Ternyata Anissa, buka telepon juga tuh. HP juga misalnya. Dari C, turunin jadi D. Misalnya begitu. Ya. Jadi biar kita fair play semuanya, silakan jangan sampai merugikan diri Anda sendiri. Ya, saya sangat ketat di situ aturan karena kita coba fair play lah dari kita belajar dari kita sendiri ya. Oke, itu ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Siap, tidak Pak. Endang, tanya Endang, gimana Endang? Pak, mau bertanya Pak. Untuk materinya apa ada itunya Pak? Kisi-kisi atau Apa yang sekiranya akan keluar di yang dipelajari Pak? yang harus dipelajari Pak. Oke, ini yang saya tunggu-tunggu pertanyaannya dan ditunggu-tunggu teman yang lain ya. Oke, jadi kisi-kisi atau soalnya nanti seputaran. Yang pertama adalah kan kemarin kita sudah belajar terkait dengan sistem digital, ya, sistem bilangan digital. Nah, ini silakan dioprek-oprek lagi tuh terkait dengan sistem bilangan digital. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam sistem digital, kalian kan di sana ada latihan tuh terkait dengan konversi. Ya, jadi konversi bilangan dari bilangan oktal ke digit ke biner, dari biner ke oktal, dari oktal ke heksa gitu ya. Nah, itu silahkan dipahami betul. Kalau nggak paham boleh dibuat contekan, nanti dibuka pada saat ujian. Nah, selanjutnya juga di dalam sistem digital itu ada terkait dengan Anda ya ada operasi lah aritmatika. Jadi bagaimana kalian menggunakan operasi aritmatika dasar. Oke. Nah, selanjutnya apalagi Pak yang mau dipelajari? Nah, yang dipelajari adalah bagaimana Anda merangkai ya, nanti dari saya ada persamaan. Kalian nanti silahkan dibuat rangkaian digitalnya gimana. Kemarin kan sudah tuh di kelas kita ada rangkaian kalau not and nan itu gimana simbolnya. Nah, itu dirangkai. Nah, gitu ya. Kurang lebih kayak gitulah di sistem digital ujiannya. Agak menarik ya. Kalau Anda nggak belajar, saya pastikan Anda nggak bisa di soal-soal yang memerlukan logik. Karena kecuali kalau nanti Anda bisa belajar cepat gitu ya. Nah, ini harus belajar. Nah, harapan saya nanti yang hadir ini nilainya dapat A semuanya. Amin. Ya, oke. Kan boleh nyontek. Harusnya dapat nilai A semua tuh.
Oke, gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, Pak, cukup. Cukup jelas. Oke. Finish? Finish. Baik, teman-teman semuanya, karena ini adalah pertemuan terakhir saya selama mengajar di mata kuliah sistem digital. Mungkin masih banyak kekurangan dan juga ada kekhilafan dari saya terkait dengan bagaimana cara mengajar, kemudian ada perilaku yang tidak pas ke mahasiswa. Saya mohon maaf. Dan seperti biasa, bila ada kelebihan, mohon dikembalikan. Ya. Oke, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sorry kita belum foto bersama ya. Boleh? Boleh, Pak. Oke, Boleh. ya, foto dulu. Berikan mana kita kok belum on cam. Kita ikut ini ya, Raihan ya. Ada Dandi. Oke, mana belum dibuka kameranya? Ini Endang kenapa terbalik begitu ya? Iya, enggak cukup. Tiga beradik. Ya, Git, mana kok nggak ada ininya, kok nggak dibuka kamera pakai HP ya? Enggak, yang akun Gita. Raihan kan ikut Aditya ya. Oke deh, saya capture aja langsung ya. Mungkin kalian setelah ini mau kuliah ya. Oke, kasih senyuman yang terbaik di pagi hari ini. 1, 2, 3, cheese. Ya, oke. Saya lihat dulu ya hasilnya ya. Kalian juga boleh kok moto-moto. Ya, jangan lupa di kolom presentasi ya, di kolom chat itu silakan Anda presentasi terlebih dahulu. Oke, sampai ketemu minggu depan ujian. Sukses buat kalian semua. Saya tunggu undangan kesuksesan 3, 4, 5 tahun yang akan datang. Sampai jumpa. See you, Pak. Dadah.